Ya, saudara, 58 orang tewas dalam 24 jam terakhir di jalur Gaza yang mengakibatkan jumlah korban kini telah mencapai lebih dari 38.000 jiwa. Ya, Zionis Israel terus meningkatkan eskalasi serangan mereka bahkan hingga ke tepi barat dan juga Lebanon. Serangan Zionis Israel terhadap warga Palestina terus meluas hingga ke tepi barat. Hari Jumat, otoritas Palestina melaporkan 5 orang tewas dalam serangan Israel di kota Jenin. Militer Israel sendiri berdalih bahwa pihaknya tengah melakukan aktivitas kontra terorisme di kota Jenin. Mereka mengklaim bahwa telah mengepung sebuah rumah di mana teroris telah membarikade diri dan terjadi baku tembak. Namun hal tersebut adalah klaim sepihak Israel. Kota Jenin memang selama ini dikenal sebagai tempat perlawanan kelompok pejuang Palestina terhadap Israel. Kelompok yang menamakan diri sebagai kelompok Peace Now mengungkapkan bahwa adanya rencana pembangunan 5.300 rumah baru bagi warga Israel di tepi barat. Hal ini untuk memperkuat kendali Israel di tepi barat guna mencegah terbentuknya negara Palestina di masa mendatang. Sementara itu di jalur Gaza, kondisi warga Palestina yang masih bertahan semakin memprihatinkan. Warga Palestina terancam kelaparan dan hanya bisa mengandalkan bantuan untuk bertahan hidup. Sejauh ini bantuan yang datang masih dilakukan melalui jalur udara. Pejabat bantuan kemanusiaan menyatakan bahwa bantuan udara bukanlah cara efisien untuk mengatasi kekurangan pasokan makanan di jalur Gaza. Hanya aliran bantuan yang stabil berupa ratusan pengiriman truk melalui jalur darat yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dan bantuan darurat di jalur Gaza. Kekejaman Zionis Israel di Palestina membuat negara-negara Arab berencana untuk mengambil langkah-langkah guna membekukan partisipasi Israel di Majelis Umum PBB. Perwakilan tetap Palestina di Liga Arab, Muhammad Al-Akluk di Kairo, Mesir menyatakan bahwa hari Kamis kemarin Dewan Liga Arab telah menugaskan kelompok Arab di New York, Amerika Serikat untuk memulai prosedur-prosedur guna membekukan partisipasi Israel di Majelis Umum. Israel dinilai mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan tidak memiliki komitmen terhadap piagam PBB. Hal ini berdasarkan genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza selama 9 bulan terakhir dan telah mengakibatkan puluhan ribu nyawa melayang. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan bahwa dalam 24 jam terakhir, 58 mayat telah dibawa ke rumah sakit sehingga jumlah korban tewas di jalur Gaza secara keseluruhan kini mencapai 38.011 orang. Di Lebanon, kelompok Hizbullah hari Kamis memakamkan komandan senior mereka Mohammed Nameh Nasser yang tewas dalam serangan drone Israel di Lebanon Selatan sehari sebelumnya. Tewasnya Nasser langsung dibalas lewat aksi peluncuran roket Hizbullah ke wilayah Israel. Sejumlah roket Katyusha, roket Falak dengan hulu ledak berat diluncurkan ke Israel Utara dan dataran tinggi Golan. Sekitar 200 roket yang diluncurkan Hizbullah ke Israel. Israel menyatakan pihaknya berhasil mencegat roket-roket yang diluncurkan Hizbullah dan mengklaim telah membalasnya dengan menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah di kota perbatasan Ramyeh dan Hula. Meningkatnya tensi antara Israel dengan Hizbullah di Lebanon membuat konflik di Timur Tengah semakin meluas di tengah gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang tidak kunjung terwujud. Dan yang menjadi korban lagi-lagi warga sipil yang tak berdosa.